Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi open source ePanjar untuk inovasi dan teknologi Kabupaten Magetan tahun 2024. Apa yang dimaksud dengan ePanjar? Ya, ePanjar adalah sebuah aplikasi ya yang berbasis teknologi informasi, dirancang untuk mengelola proses pengajuan verifikasi pencairan dan pengelolaan panjar atau uang muka secara elektronik di sebuah OPD ya, organisasi perangkat daerah. Ya, jadi ini inovasinya adalah menggantikan metode manual yang memerlukan pengisian formulir fisik yang biasanya di Excel, akan dipindah ke platform digital, sebuah aplikasi yang nantinya bisa lebih efisien dan transparan. Selanjutnya, latar belakang dan masalah. Latar belakang dan permasalahan. Yang menjadi latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah karena ketika ini ya, keterlambatan proses manual memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari pengajuan verifikasi hingga pencairan panjar. Terus kesalahan dan ketidakakuratan data ya, karena manual rentan terhadap kesalahan manusia ya, pengisian formulir salah atau pencatatannya yang salah. Selanjutnya, kurangnya transparansi, proses manual sulit untuk dipantau secara real time oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi transparansinya agak kesusahan, yang tahu hanya biasanya teknis yang mengajukan panjar saja. Pejabat PPTK-nya itu nggak tahu real time sebenarnya sisa uangnya itu masih berapa, realisasinya masih berapa. Selanjutnya, pengasipan yang rumit ya, karena dokumennya masih manual. Kalau Excel itu kan dimasukkan ke folder-folder banyak ya, takutnya hilang. Selanjutnya, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan panjar secara manual memerlukan banyak sumber daya manusia. Nah, dengan yang ePanjar ini cukup satu orang sebagai admin yang input, kemudian disetujui oleh PPTK, dicek oleh bendara, uangnya bisa cair, jadi lebih efisien, nggak perlu banyak orang lagi. Nah, kita langsung saja ke aplikasinya ya. Nah, aplikasi ePanjar ini adalah aplikasi yang kami buat secara open source. Kami upload ke repository GitHub. Ini salah satu modul dari aplikasi WP-SIPD. Ya, bisa diakses di sini, github.com/agusnurwanto/WP-SIPD. Jadi aplikasi ePanjar ini terintegrasi dengan data SIPD Kemendagri, terintegrasi dengan aplikasi perencanaan penganggaran. Nah, selanjutnya ini adalah halaman ketika user admin, staff admin masuk ya, di halaman realisasi fisik dan keuangan. Nah, pembuatan panjar itu di halaman ini ya, di atas ada tampilkan tombol buat panjar. Nanti panjar itu akan diinput di setiap sub kegiatan seperti ini tampilannya. Sini ya. Nah, ini halaman realisasi fisik dan keuangan. Jadi defaultnya gini ya, nggak ada datanya. Ini hanya data program kegiatan dan pagunya. Kalau kita mau buat panjar, diklik saja nih, tampilkan tombol buat panjar, kemudian diklik. Nah,
Selanjutnya manajemen user PPTK ya. Ini adalah pembuatan user pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi pertama yang dilakukan itu ini untuk user admin ya. User admin harus membuat user pejabat pelaksana teknis kegiatan dulu ya, tambah data, kemudian dibuat user PPTK-nya. Ini untuk admin. Kemudian ini halaman pembuatan panjar. Oke, kita masuk ke halaman pembuatan panjar. Jadi ketika buat panjar ini diklik, nanti akan masuk ke halaman daftar nota pencairan panjar dan dana atau panjar ya. Ini contoh sudah dibuat satu. Jadi panjar ini dibuat per sub kegiatan. Contoh ini penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, nilai pagu sub kegiatannya sekian 25 juta ya. Maka bisa buat panjar baru. Tambah panjar. Nah, input nota panjarnya berapa? Apakah ini panjar atau tanpa panjar? Kemudian PPTK-nya dipilih sesuai data PPTK yang tadi sudah ditambahkan. Nomor DPA-nya berapa? DPA untuk kegiatan ini ya. Tuh, ini kalau sudah jadi. Kemudian kalau panjar sudah dibuat, kita perlu menambahkan rekening panjarnya ya. Jadi panjarnya itu dicairkan per rekening belanja. Jadi tambahkan rekeningnya. Pencairannya ini mau di rekening apa? Jadi waktu kita milih rekening, ini rekening yang muncul adalah rekening yang ada di subkegiatan tadi, perencanaan penyusunan dokumen perencanaan. Nah, di sini ada pagu bukti BKU, ada pagu rekening ini ya. Jadi diinputkan pagu rekeningnya berapa, yang request panjarnya itu berapa. Di rekening makan dan minuman rapat ini mau dicairkan 100.000 dulu ya, alat tulis kantor 300.000 dulu, kemudian disimpan. Maka total di sini pencairan panjarnya yang direkus adalah 400.000. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan print out ya. Coba ini setelah ini tadi kan pembuatan panjarnya, selanjutnya ini penambahan rekening request panjar per rekening belanja. Selanjutnya ini print out laporan panjar ya, per nomor panjar. Jadi di sini kalau kita klik print, nanti halamannya akan seperti ini. Jadi ya, print out lampiran panjar seperti ini, tinggal diklik print, nanti bisa di print. Jadi ini subkegiatannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ya. Anggaran ini adalah anggaran dari rekening ini, alat tulis kantor yang ada di subkegiatan ini, nilainya 2 juta sekian ya. Ini sudah dicairkan 300.000. Rekening belanja minum rapat total anggarannya 4 juta sekian, dicairkan 100.000. Jadi di sini kelihatan ya anggarannya berapa, terus ada sisanya berapa, sudah dicairkan berapa. Ini untuk print out nota pencairan dana NPD. Kemudian di sini ada lagi fitur untuk buku kas pembantu. Halaman buku kas pembantu ini bisa diakses
Ya, ketika di halaman nota pencairan dana ini, maka tambahkan di sini. Di sini ada tombol kata besar yang warna hitam ini ya. Ini untuk masuk ke halaman buku kas pembantu. Jadi panjar ini rekeningnya itu detailnya untuk apa saja itu ada di buku kas pembantu. Nah, contoh ini. Jadi kan pencairan totalnya itu 400.000 ya. Di tanggal sekian tanggal 22 uang masuk 400.000. Kemudian di tanggal ya sama dengan nomor bukti ini, uraiannya belanja alat tulis kantor, pengeluarannya sekian 200.000. Kalau mau nambah tinggal ditambahkan lagi ya. Ini nomor NPD nota pencairan dana yang tadi. Jadi kemudian kita pilih rekeningnya ya, terus berapa yang mau dicatat di buku kas pembantu ini ya. Nah, ini masih ada sisa 100.000 ya, masih ada sisa 100.000 di nota pencairan dananya. Jadi masih bisa ditambahkan. Ini baru dicatat 200.000 di buku kas umum pembantu. Nah, ini untuk input buku kas pembantu ya. Halaman tambah data buku kas pembantu. Selanjutnya adalah print buku kas pembantu. Nah, ini nanti bisa di print per bulan ya. Tampilannya akan seperti ini. Ini berarti di halaman nota pencairan dana. Di sini di atasnya ada tombol tambah panjar, kemudian print out buku kas pembantu, dan ada print laporan kegiatan ya. Diklik yang print buku kas umum pembantu, nanti menginputkan ini, pilih bulannya. Jadi transaksi buku kas umum pembantunya di bulan apa bisa kita print. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ya, ini tinggal nama PPTK, nama staf administrasinya siapa. Ini bisa langsung diedit ya. Kemudian masuk ke halaman print out pencairan panjar dalam 1 bulannya, kegiatannya. Ini kegiatan pencairan dananya. Nah, ini untuk input datanya itu sudah masuk di saat kita input buku kas pembantu ya. Jadi contoh ini belanja alat tulis kantor, uang 200.000 yang tercatat di buku kas pembantu ini dibayarkan kepada siapa ya. Itu ada di sini. Nah, di sini ya, di bawahnya buku kas pembantu. Nah, ini contoh, ini nama pemegang rekening bank. Jadi uang 200.000 itu dikirimkan ke Bapak Agus Nurwanto. Rekening banknya apa? Gitu. Nanti akan muncul di laporan sini kegiatan belanja di bulan Juli contoh, karena ini kita lagi di bulan Juli ya. Belanja alat untuk kegiatan kantor, namanya siapa, kepada siapa ya, nomor rekeningnya siapa, terus nilainya berapa. Kalau ada pajak nanti bisa menyebutkan juga pajak. Oke, kurang lebih seperti itu untuk aplikasi e-Panjar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.